Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Tin. Kita akan bahas tentang grafting atau sambung. Nah, ini beberapa bukti. Ada bekas penggerek batang. Maka itu kenapa pohon tin jarang kita temui mampu berukuran sangat besar. Tidak seperti di negara asalnya. Jadi memang salah satu atau dua hal yang menjadi penyebab penggerek batang dan busuk akar. Di sini kita akan lihat salah satu ikhtiar kami untuk membuat pohon tin menjadi tumbuh besar, yaitu dengan menyambung atau grafting. Kita siapkan beberapa entres atau bagian atas, biasanya kami pilih buah merah. Ini yang menjadi rootstock. Rootstock ini kita menggunakan pohon loa atau Ficus racemosa atau Pakanulo. Memang keduanya ini beda spesies, namun masih satu genus, yaitu Ficus. Karena tin itu Ficus carica, sedangkan loa itu Ficus racemosa. Ada dua pohon yang kita akan sambung. Pertumbuhan loanya pun sudah sangat figure ya, jadi sudah besar, kuat. Jadi kita akan coba sambung di salah satu pohon. Bahkan kita beberapa kali gagal, sudah tumbuh sekitar 30 cm, mungkin karena kena senggol atau secara fisik bergeser, akhirnya sambungannya pun gagal. Di sini memang menariknya, pohon tin untuk jenis kambium atau kayunya itu berbeda dengan pohon loa. Memang di negara asalnya, yaitu di tanah Mediterania, tin itu lebih adaptif di media berpasir. Sedangkan di kita, media seperti itu jarang ditemui. Apalagi di daerah Bogor itu lebih lembab dan banyak aliran sungai. Maka itu kita menggunakan rootstock atau akar bawah menggunakan pohon loa. Pohon loa itu sudah terkenal adaptif di Indonesia, bahkan dijadikan salah satu penanggulangan longsor di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Di sini kita sengaja menanamnya karena memang untuk dijadikan entres pohon tin. Jadi kita menanam grounding langsung pohon loa. Di sini kita akan menggunakan teknik V. Ada beberapa macam teknik grafting, namun berhubung kami seringnya menggunakan V, maka di sini pun kami menggunakan teknik sambung atau grafting model V. Peralatannya hanya menggunakan pisau, plastik wrapping, plastik es, dan biasanya kita ada gunting batang. Di sini kita lihat cara menyambung pohon loa dan pohon tin. Sebenarnya lebih baik jika kondisi pisaunya itu dibersihkan menggunakan antiseptik, akan lebih meningkatkan keberhasilan. Namun di sini kami langsung saja, kita sambil praktek langsung dan lihat hasilnya beberapa bulan ke depan. Biasanya kalau gagal akan mudah sekali terlihat. Salah satu tampilannya, entres akan busuk atau keriput. Jadi antara dua itu. Kalau busuk biasa di bagian sambungan akan lembek, dan kelama-lamaan
pohon anthersnya mati. Sedangkan kalau keriput biasanya di bagian atasnya lama-lama batangnya akan mengecil. Mudah sekali dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan biasanya terlihat. Namun jika berhasil dalam waktu 1 bulan akan terlihat sprout daun baru. Itu pun tidak menjadi jaminan, karena walaupun sudah tumbuh pucuk baru seperti pengalaman kami beberapa kali, dan bahkan sudah tumbuh hampir 30 cm lebih, karena loa dan tin ini kemungkinan beda spesies, jadi proses penyatuannya butuh lumayan lama. Sebelum batang usia setahun lebih, bahkan 2 tahun 3 tahun, biasanya kami tidak mencopot plastik grafting itu, karena memang kami pernah melakukan setelah 6 bulan kami copot dan mati bagian entersnya. Di sini memang kami tidak selalu menjadikan loa ini rootstock tanpa menyisakan daun. Biasanya tetap kami sisakan beberapa daun untuk pohon loa ini melakukan fotosintesis. Jadi tidak semuanya kami pangkas. Dan yang belum kami videokan di sini, biasanya setelah selesai, selain disungkup, kami kerat sedikit bagian bawahnya agar air tidak terlalu banyak. Bisa dilihat di postingan sebelumnya. Di sini saya akan bercerita tentang kenapa grounding dan kenapa loa. Jadi memang untuk pohon tin yang di grounding belum tentu cepat besar. Bahkan jika dibuat persentase, lebih banyak yang gagal dibandingkan yang tumbuh sangat besar. Kenapa? Banyak faktor pastinya. Berdasarkan pengalaman kami, memang pohon tin itu walaupun akarnya terlihat besar, namun dia kurang kokoh atau kurang bisa menembus permukaan bawah tanah. Tidak seperti pohon loa. Maka itu kami pilih pohon loa untuk dijadikan rootstock, khususnya pohon yang di grounding. Sedangkan untuk yang di pot atau di planter bag, kami masih menggunakan pohon tin murni atau tanpa sambungan. Ada beberapa yang kami menggunakan sambungan, yaitu Rigato popone, digunakan di planter bag 75 liter, dan alhamdulillah. Namun memang yang kami rasakan, akar loanya terlalu cepat tumbuh sehingga planter bagnya menjadi sangat berat. Maka itu untuk sambungan kami menggunakan loa. Dan ada beberapa teknik, bukan seperti yang kita lihat saja. Di sini kita lihat kan pohon ditanam lebih dulu, pohon loa. Setelah tumbuh subur, baru kemudian kita sambung pohon tin. Ini sebenarnya cara paling aman, karena jika gagal, kita tinggal tunggu cabang berikutnya, kita sambung lagi. Begitu seterusnya. Ada juga yang menggunakan polybag, pohon loa ditanam, kemudian disambung. Setelah sambungannya tuh kokoh beberapa bulan, bahkan setahun, baru pohon tersebut di grounding. Itu pun ada yang menggunakan cara itu. Jadi memang berbagai macam cara. Namun kami lebih suka dengan teknik ini karena lebih praktis, simple. Ini untuk grafting atau sambungan ini memang bisa dibilang keberhasilan kami masih sekitar 20-30%. Mungkin karena ilmu yang kami miliki belum terlalu expert.
namun kami tidak menyerah. Selama pohon loa itu masih numbuh, kita akan coba sambung, karena sebelumnya kami pernah mencoba di grounding dan pohonnya sudah tumbuh lebih dari 2 meter, walaupun saat ini kami belum pernah melihatnya kembali. Sebenarnya di sini pun pohon loa bukan sekedar untuk sambungan, melainkan karena posisi area ini dekat jurang dan dekat sungai, maka fungsi lain pohon loa di sini adalah untuk penopang agar tanah di sini lebih kokoh, jadi mencegah longsor. Itu salah satu tujuan kami, selain memang menginginkan pohon tin yang tumbuh besar dan bisa dipanjat. Alasan atau manfaat lainnya itu seperti yang kami tadi sebutkan, untuk mencegah longsor. Jika ada yang bertanya, lalu bagaimana jika hasil sambungannya atau tin itu dalam satu pohon ada beberapa varian? Kami pun pernah mencoba itu. Dalam satu pohon kami coba ada buah merah, buah hijau, buah hitam, dan ternyata memang pertumbuhan untuk buah merah itu lebih cepat. Dari situ kami saat ini lebih banyak menyambung pohon loa dengan jenis buah merah. Seperti tadi yang kita lihat, kami menyambung dengan Super Jumbo dan Red Palestine. Ini 2 jenis buah merah berukuran besar. Di sini kita lihat beberapa kali. Pertama, bagian bawah itu biasanya kami wrapping dan kami putuskan, kemudian kami sambung lagi di bagian atas, karena jika satu kali lingkaran pengalaman kami kurang kokoh, maka itu kami menggunakan 2 atau 3 kali memutuskan wrapping. Yang pasti pertama untuk mengokohkan bagian bawah dahulu. Ini untuk di awal dulu kami sempat kesulitan menggunakan plastik wrapping, namun lama-kelamaan karena sudah terbiasa, jadi prosesnya lebih cepat. Jika ada pertanyaan lain, misal apakah buahnya lebih manis, kami kurang paham karena kami belum menghitung dengan brick meter, namun sama aja. Pengalaman kami sama-sama manis, sama-sama seperti pepaya. Hasil dari buah tin yang disambung ini kita lihat 1, 2, 3, ada 3 sambungan. Dan ini loa yang bekas tadi kita sikat biar tidak mubazir, lalu kita propagasi menggunakan air. Sekian dari kami, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.